Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan menyatakan dukungannya secara bulat kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Kiai Fuad bahkan menginstruksikan para santri dan alumni Ponpes Sidogiri untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada Gus Muhaimin. Tidak hanya itu, Kiai Fuad bahkan memohon dan mengimbau para masyayikh pondok pesantren lainnya agar bulat memberikan dukungan serupa kepada Cicit, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Bisri Samsudin tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 3 penagih utang atau debt collector dan 7 preman dari 2 kelompok yang berbeda. Aksi preman-preman itu viral di media sosial saat membentak seorang Babin Kantipnas Polri. Komplotan preman dari 2 kelompok kini menjadi tersangka, ditahan di Polda Metro Jaya menurut keterangan di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi. Presiden Joko Widodo diminta bersikap pada dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN Investasi Telkomsel, anak perusahaan PT Telkom kepada PT Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo sebesar 6,3 triliun rupiah. Sejauh ini, KPK dan OJK juga masih bungkam soal dugaan KKN tersebut. Demikian disampaikan mantan Direktur YLBHI Agustinus Edi Kristianto dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun pada Selasa kemarin. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan angka kematian ibu yang paling rendah dari 34 provinsi Indonesia diduduki oleh DKI Jakarta. Hasto mengatakan angka kematian ibu di DKI Jakarta paling rendah yakni 48 berbanding 100.000 penduduk. Hasto menyebut Sustainable Development Goals atau SDGs menargetkan angka kematian ibu secara nasional yakni 70 berbanding 1000 kelahiran hidup tahun 2030. Provinsi yang angka kematian ibunya masih sangat memprihatinkan diduduki oleh Papua dan Papua Barat yakni 500 berbanding 100.000 kelahiran hidup. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan akan mengumumkan nama calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung PAN pada Rakornas di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Minggu nanti. Dia menyebut PAN sudah merekomendasikan banyak nama terkait dengan capres dan cawapres pada pemilu 2024. Dari klaster kepala daerah ada nama Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indar Parawansa. Sedangkan dari klaster menteri ada Erick Thohir serta klaster ketua parpol ada Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, dan Mardiono. Presiden Joko Widodo berharap setelah PPKM dicabut maka konsumsi masyarakat mengalami kenaikan pada tahun 2023 ini. Naiknya konsumsi diharapkan genjot pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kewajiban para gubernur adalah menjaga bagaimana agar konsumsi rumah tangga terjaga dan meningkat. Kalau itu terjadi, Jokowi berkata pertumbuhan ekonomi otomatis juga akan naik. Oleh sebab itu, dia berpesan bahwa hal-hal berkaitan dengan spending atau belanja masyarakat jangan sampai ada yang menahan-nahan. PKS resmi mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Presiden PKS Ahmad Syaihu juga menyampaikan pesan kepada seluruh keluarga besar PKS di seluruh Indonesia. Pertama, mengenalkan dan mensosialisasikan Anies Baswedan sebagai baca pres PKS ke seluruh pelosok dan penjuru negeri. Kedua, mengedepankan persaudaraan dan kerukunan. Juga menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas serta kepatuhan terhadap konstitusi.